kegiatan di Istana bersama Bapak Presiden dan Kabinet Merah Putih. Kemudian tentunya saya ingin menyapa secara langsung, sekaligus tadi walaupun tidak lengkap saya mendengarkan apa yang sudah dibahas secara teknis terkait dengan langkah-langkah sekaligus ikhtiar kita semua dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya di Aceh. Bapak Ibu sekalian, saya walaupun tidak bisa setiap saat tetapi berupaya juga untuk turun langsung ke daerah bencana di hari-hari pertama, tentunya ketika masih sangat terisolir daerah-daerah untuk bisa melalui darat, termasuk juga tidak mudahnya dorongan logistik atau bantuan kemanusiaan untuk bisa diterima langsung oleh masyarakat. Kami berupaya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, tentunya antar kementerian lembaga termasuk dengan jajaran TNI Polri. Waktu itu sempat mengirimkan sejumlah bantuan logistik menggunakan helikopter, misalnya ke Bener Meriah, termasuk juga mengirimkan 50 ton beras menggunakan kapal TNI AL menuju ke Lok Sumawe, Aceh Tamiang, dan juga Idi Rayak. Dan saya sendiri bersama dengan tim kecil menggunakan C-130 Hercules menuju Bener Meriah dan juga Aceh Tengah. Dan yang terakhir, sekitar seminggu yang lalu, kurang lebih, kami kembali ke daerah bencana, khususnya ke Aceh Tamiang. Dan tentunya di situ kami bisa melihat juga secara langsung, sehingga apa yang akan saya sampaikan ini tentunya berdasarkan laporan dari semua pihak, dari pemerintah daerah, termasuk juga para petugas di lapangan, BNPB, dan semua yang telah berupaya maksimal juga, serta pandangan langsung yang saya miliki di lapangan. Bapak Ibu sekalian, mari kita pastikan bahwa setelah ini kita fokus benar-benar pada upaya pemulihan. Kita ingin membangun kembali fasilitas umum, infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan yang juga hancur akibat longsor dan banjir bandang. Belum lagi berbicara perumahan rakyat. Secara umum, yang dapat kami simpulkan adalah dengan meyakinkan alat-alat berat bisa segera tembus ke sejumlah titik putus, ini diharapkan bisa mempercepat proses menyambungkan kembali alur logistik, sehingga tidak semua bergantung pada ketersediaan pesawat dan helikopter yang memang jumlahnya tentunya ada batasnya dan juga sangat tergantung pada kondisi cuaca. Oleh karena itu, kita prioritaskan, dan mari teman-teman khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum nanti akan kita terus dorong agar kita fokuskan pada langkah-langkah pemulihan cepat infrastruktur dasar, termasuk juga untuk menyediakan air bersih bagi warga. Yang kedua, secara bersamaan tentunya kita juga akan melakukan identifikasi dan sekaligus segera membangun hunian-hunian sementara, juga hunian-hunian tetap. Dan baru saja saya tutup telepon dengan Menteri Perumahan. Intinya adalah dari data lebih dari 140.000 rumah yang terkategori rusak, apakah itu ringan, sedang, berat, dan juga bahkan hilang karena hanyut di bawah banjir. Oleh karena itu kita prioritaskan untuk segera membangun rumah-rumah rakyat, dan tentunya sekaligus dengan upaya relokasi ke daerah atau ke tempat yang lebih aman dari bencana yang mungkin masih mengintai di kemudian hari. Disinilah pentingnya rapat koordinasi ini. Pak Deputi Nazif Faisal tentunya secara khusus nanti akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memastikan area atau lahan yang dipersiapkan untuk membangun hunian-hunian baru bagi masyarakat ini juga jelas statusnya dan tidak ada permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Kita bergerak cepat
tapi juga harus terkoordinasi dan terencana secara terintegrasi. Karena kita tidak cukup membangun kembali, sekali lagi harus membangun lebih baik lagi. Dan sesuai dengan tata ruang yang juga dihadapkan pada aspek lingkungan yang harus sangat kita perhatikan. Saya akhiri dengan 4 poin utama, mohon bisa dijadikan sebagai bagian dari diskusi dan juga sebagai tindak lanjut. Sebagai langkah strategis untuk percepatan pemulihan ini, maka saya sampaikan 4 hal. Yang pertama, agar kita semua terus melakukan konsolidasi dan sinkronisasi data. Saya ulangi, konsolidasikan dan sinkronisasikan data kerusakan infrastruktur, sehingga data pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ya harusnya serupa, paling tidak, kalau tidak bisa sama persis. Kita bekerja berbasis data tunggal yang valid, agar perencanaan anggaran ini benar-benar tepat sasaran dan kita menghindari terjadinya tumpang tindih. Data juga harus dilengkapi dengan basis spasial, artinya kita pastikan mana saja lokasi yang terdampak, kemudian tingkat risiko dan kerawanannya, lalu informasi yang lainnya yang dibutuhkan terkait misalnya status lahan pada titik-titik yang kritis, sehingga keputusan untuk rekonstruksi ini benar-benar berbasis pada kepastian ruang dan legalitas lahan. Dapat diterima ya untuk poin pertama, Bapak Ibu sekalian? Siap, Bapak. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, kepada kementerian dan lembaga teknis terkait, mohon agar selalu turun langsung memberikan pendampingan secara intensif kepada pemerintah daerah, baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak, terutama terkait dengan pendampingan teknis, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau sering disebut R3P. Pastikan data dukung dan dokumen R3P ini benar-benar akuntabel dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pendampingan juga saya harapkan bisa mengawal integrasi aspek tata ruangnya. Artinya kita punya RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan juga RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Terus kita juga harus pastikan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang rawan bencana, serta dihadapkan pada aspek agraria. Dengan demikian, sekali lagi, kepastian lahan untuk hunian sementara maupun hunian tetap, termasuk juga area relokasi, akses jalan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan, ini benar-benar bisa kita siapkan sejak awal dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dapat diterima Bapak Ibu nomor 2 tadi? Sudah, Bapak. Saya lanjutkan. Yang ketiga, agar kita menyusun roadmap, peta jalan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif. Tentunya kita berharap roadmap ini memenuhi beberapa aspek. Yang pertama adalah timeline-nya harus jelas dan dikawal dengan ketat. Kita tidak ingin berlama-lama, tapi juga jangan sembarangan menyusun timeline, sehingga nanti justru kita tidak bisa menepatinya sendiri. Harus realistis, visible, tapi progresif. Dengan demikian ada urgensi dan juga kesegeraan yang kita kawal bersama-sama.